gitu. Mungkin kalau anak pemuda-pemuda kayak kita yang masih sangat menghargai waktu, itu tes sulit gitu. Sulit kalau misalkan kita bekerja terus-terusan, tapi kita duit sebut aja banyak misalkan, aminnya. Amin. Tapi waktu kita tuh habis untuk bekerja. Halo saudara-saudara semuanya, rekan-rekan mungkin ya. Jadi kali ini ada podcast perdana dari Himasra. Dan selaku ada kru-kru mungkin di balik layar ini, karena ini podcast perdana, mungkin narasumber hari ini juga akan perdana juga lah bagi saya gitu. Karena saya yang begitu awam mungkin ya di berkesenian, udah lama banget itu udah nggak ngobrol-ngobrol lah. Kita panggil saja langsung ya, Abang Jajot gitu ya. Udah lama kita nggak ngobrol lagi Bang. Terakhir kapan? Wah, setahun yang lalu gitu kan. Kalau nggak salah teh 2019. Nah, ini awalnya 19 awal. 19 awal. Wah, di Jogja. Jogja. Itu mulai yang terakhir tuh. Iya. Belum. Yang terakhir. Oh, yang terakhir mah saya. Itu jangan bahas. Jangan bahas. Nah, Pasti. Jadi dulu dia sering kesini buat main PS. Dia tuh kalah terus kan, kalah terus. Terus setelah itu teh ngajakin main, datang ke sini, main, dia menang. Habis menang naon, Cik? Teka dia deui sih aja. Kacau. Sin ele. Tempat ini yang awal dengan saya teh mau ikutan soal bahas-bahas tentang pameran. Oh, pameran event. Ini gimana tuh? Gimana? Pengaruh besar gitu dulu juga. Ini orang ini abang-abangan gue ini sih. Abang-abangan, om-oman gitu. Waktu di Restless yang pameran yang 2018. Oh, pameran itu tiba-tiba datang, mana karya sana pameran. Anjir, eta dikritik. Cuman itu kritiknya membangun juga lah buat saya gitu. Anjir mi lain di dieu ya karya maneh mah gitu. Ternyata saya dilirik gitu. sama kakak-kakaan nyawarin kami pas bikin fotografi di mix sama apa sih dulu teh? Sama tulisan ya. Tapi kamu teh bikin karya gak nyadar pentingnya bisa diangkat hal itu tuh, bener ya? Bener gak? Nah, terus setelah itu tuh langsung ya nanya-nanya gitu, ada event kayak ngobrol sok nih, ya membangun pisan sih, serius sampai alhamdulillah lah gitu. Cuman sekarang lah udah gimana kesibukan? Oke. Kalau kesibukan sehari-hari ya kalau habis lulus pasti pertama gak mikirin akademik kan. Itu yang bikin anjir liar lah gitu, mikirin akademik, mikirin tugas, mikirin besok ngerjain tugasnya belum. Nah sekarang gak mikirin itu, tapi ternyata tekanannya itu lebih besar setelah lulus itu. Di dunia pekerjaan ini pisan lah. Nanti kamu bakal ngerasain. Pernah di ospek kan? Pernah di ospek? Pernah. Kumaha tuh? Mantap kan? Sedikit sih aing dosa. Sedih. Jujur. Untung lain kurang ospek nanya. Nah, guys, lulus mah bae bahasa Sunda tuh sih sedikitnya campurnya sama Indonesianya.
Kalau di akademik sama di dunia pekerjaan itu beda. Kalau misalkan udah terjun ke pekerjaan, jadi kayak dimarahin, contohnya dimarahin, itu teh the real man. Kan kalau masih di ospek mah kan, oh eta mah meureunan acting. Meureun cenanya. Banyak nih stigma. Nah, tapi gitulah. kan kalau sekarang Hmm. udah di pekerjaan mah meureun. Di pekerjaan mah kalau misalkan melakukan kesalahan nih, salah, ditegur, itu the real gitu. Real, nggak ada settingan, nggak ada apa. Misalkan kamu kerja di ngurusin karya, di galeri besar. Nah, si karyanya hilang satu. Apa yang kau lakukan? Hargana 50 juta. Tong 50 juta, 500.000 500.000. Kumaha lah. Pasti mah bingung cara ngegantianna. Nah, tapi kan kudu ngegantian kan? Kudu ngegantian, eta yang bikin pusing kan? Nah, di dunia pekerjaan kurang lebih kayak gitulah. Jadi segala sesuatu teh harus benar-benar dilakukan dengan teliti karena nggak ada settingan gitu. Itu nggak ada settingan itu ketika lo kerja. Nanti yang ngerasain gue gak akan nyeritain masalah pekerjaan. Oh gimana. Nanti fokus dulu lulus. Belum lulus kan? Mau lulus. Nah, baru mikirin itu. Nah, mungkin. Nah, sok gimana? Tapi kan apakah banyak juga ya yang nanya gitu ya, mahasiswa yang masih belum tahu gitu kan. Di mana senang di UPI, pendidikan jadi guru gitu macam jurusan seni rupa, pasti jadi guru. Banyak yang kayak gitu juga gitu. Apakah benar gitu itu teh bakal jadi guru atau bisa survive juga gitu kita teh atau gimana gitu? Jawabnya ada eta kegelisahan orang harita sampai sekarang ya walaupun udah kerja tapi tetap gelisah masalah itu teh. Ternyata yang orang omongin itu bener. Itu yang jadi masalah itu ego sendiri. Kayak contohnya, gue mah gak mau jadi guru lah. Gak mau. Orang yang mengutarakan seperti itu. Dan orang pun terjun bekerja bukan di dunia keguruan gitu. Udah 2 kali nih di tempat kerja. Maksudnya di tempat kerja yang berbeda nih. Nah, di bidang bisnis dan juga di bidang sebut aja perusahaan besar gitu lah, perusahaan besar sama di bidang bisnis. Nah, emang nggak ada nyangkut paut sama pendidikan gitu. Udah ngejalanin, tetap orang berpikir kenapa alumni pendidikan seni rupa, pendidikan ya, konteksnya pendidikan, pengennya gak mau jadi guru, dan pada akhirnya mereka jadi guru yang gak mau jadi guru teh. Bener gak ada? Ada. Seniman mural nih, berkaryanya keren. Naik. Nah pas ternyata sekarang teh jadi pegawai negeri sipil, jadi ngajar, tapi berkarya anger kan. Cari duitnya tina karya, ngajar oge. Nah karena naonnya? Karena ketika kamu bekerja mengajar. Pertama naon cik keunggulannya? Yang paling dominannya siswa libur, guru libur. Liburnya teh lain sampai 2 poin men. Beda deh jeung cuti. Boga jatah libur ujian, jatah cuti oge. Gitulah kurang lebih. Tapi kalau misalkan bekerja di perusahaan kayak gitu, perusahaan gede, mungkin ya liburna Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu atau dapat cuti atau tanggal merah libur. Hanya sebatas itu gitu. Mungkin kalau anak pemuda-pemuda kayak kita yang masih sangat menghargai waktu, itu tes sulit gitu. Sulit kalau misalkan kita bekerja terus-terusan, tapi kita duit sebut aja banyak misalkan, aminnya. Tapi waktu kita tuh habis untuk bekerja. Sok bahagian deh. Makanya yang disebut waktu sangat berharga teh eta gitu. Berarti tidak terpatok menjadi guru oge, bisa dibilang apa kebanyakan?
Kebanyakan. Dan pada akhirnya kalau lulusan pendidikan seni rupa, mungkin pada larinya tetap mereka akan ke ngajar, bakal ke ngajar. Tapi nggak semua ya. Tapi nggak semua gitu, nggak semua. Ada yang pengennya tetap di dunia bisnis. Tapi pasti ada seketika selewat dia melihat nama sendiri di belakangnya gelarnya sarjana pendidikan. Oke, kenapa aku berada di sini? Harusnya aku mengajar karena gelarnya pendidikan loh, gitu. Terus kenapa dulu kuliah di pendidikan seni rupa, nggak di seni murni aja gitu, yang SN gelarnya. Terus kenapa masuknya ke pendidikan seni rupa? Atau karena asal masuk aja ke universitas atau kumaha kan tentunya. Bener tuh sih. Ya gitulah umurnya ngalamannya. Ngalamannya ayeuna aing jadi guru tuh. Tuh kan. Kebanyakan kan. Iya jawabannya Tapi udah pasti. 5 tahun deui mah teuing. Nah, pasti. Jadi guru teh semua orang pasti berhak jadi guru. Ya minimal bisa mengajari anaknya matematika, hitungan kan jadi guru oge. Bener gak? Simpelnya. Haus aja. Di sensornya. Sensor. Nanti masuk ya teh pucuk. Sponsor teh pucuk. Kan ngomong di sensor dia ngomong kan. Tapi pengalaman sekarang mah Pengalaman naon sok? selama perkuliahan gitu. Tapi banyak sih ya yang nanya gitu. Pengalaman misalnya teh masa kuliah tentang organisasi sama tugas atau segala macam kumaha gitu. Nah, aku mah kan masih bingung gitu can lulus ya. Jadi masih berjalan gitu pengalamannya nanti mungkin sesudah lulus dari segalanya lah, bebas. Lanjut gimana? Pengalaman di perkuliahan. Perkuliahan. Kalau di perkuliahan sih dulu sebut aja pas SMA saya bukan orang yang naonnya rapi lah gitu, bajunya dimasukin pakai dasi kemana-mana gitunya. Pas kuliah ya walaupun pendidikan seni rupa gitu, pas masuk ini education gitu. Pendidikan ini tuh ya udah seminggu 2 minggu 2 bulan 4 bulan ya jauh yang berkaca kan ya, tampilan gua kok beda ya. Terus sobek dikit celana teh, padahal rapi pisan, tapi mimiti teh sobek sedikitnya. Emang bukan gara-gara sengaja disobek, tapi kan pelajaran nirmana tah. Nirmana kan duduk gitunya ngechat ya. Iya teh sobek sedikit. Sobek. Kagok sobek we di dia teh. Aya calanana. Geus leutik ayeuna geus bongsor. Nah eta pas setelah beres si celana robek. Itu kan fashion. Jadi kebawa alur sama yang lainnya. Contohnya kalau ngebuka aib nih, kadang kesiangan. Pilihannya nyampe ke kelas kesiangan atau nyampe ke kelas nggak kesiangan tapi gak mandi. Ngalaman tuh. Jadi daripada tahun depan mending ngorbanin gak mandi gitu. Sekali oke, gak masalah lah. 2 kali, 3 kali, kesananya keterusan lah. Jadi berangkatnya kuliah jam 8, berangkat jam 8 kurang 5 menit. Coba 5 menit cukup naon, baru bangun itu teh. Nah, kacau lah gitu. Tapi jadi belajar. Cuman setelah itu tuh belajar mengendalikan kayak ini Mi. Orang tuh suka bikin kayak ini nih, catatan kecil. Ini kan buku. Dulu mah emang Dulu mah emang dari kertas disobek itu loh, dari kertas HPS disobek di hektar, bikin catatan. Yang pertama kuliah jam 8 ditulis, jam 8 sampai jam 9 ditulis. Jam 9 sampai jam 10 ditulis, itu istirahat. Terus jam 10 sampai jam 11 itu makan. Makan dulu ya. Tulis.
misalkan jam 1 sampai jam 4 itu belum ada agenda. Agendanya apa ya, tulis ya. Nongkrong sambil berkarya, tulis di situ. Nah, terus yang terakhir malamnya, jadwal malamnya jam 8 malam ditulis. Harus mengerjakan nirmana. Kalau tidak mengerjakan besok kamu push up 100. Dulu saya gitu, makanya bisa ngerjakan tugas tepat waktu teh. Nah, habis gitu, kamanakeun? Plak di saku. Nah, jadi kalau ke kuliah bete kan suka gabutnya. Buka HP ada cuman buka menu, balik deui kan. Buka buku catatan, dek. Pas maca. Teu beres push up ieu mah. Pulang push up. Serius dijalankan. Harus eta mah karena emang ya mau gimana lagi gitu. Pertama kan kalau saya mah rantau. Jadi mau nggak mau harus ngirit duit. Jadi jangan sampai ada yang ngulang kayak gitulah. Jadi harus bener-bener. Nah eta salah satu natemi. Lain yang pingin tahu terlaksana gitu. Ya orang teh kalau jalankeun ieu gitu. Tapi kebanyakan geus baik kalau masih eta sulit teh nya. Eta punya misalnya prinsip gitu, prinsip apalah gitu yang dipegang kudu dijalankan gitu, segala catatan itu. Kalau saya dulu emang janji ke diri sendiri. Itu kunci Mami. Janji. Jadi kayak hukuman, punishment. Jadi yang menghukum itu diri sendiri. Karena apa? Kalau orang lain yang menghukum enak tuh, itu kan. Nah itu, jadi mending menghukum sama diri sendiri. Target. Jadi misalkan kayak gini, IPK kamu di semester 6 harus 4. Misalkan harus 4 sempurna, semua nilai harus A. Nah, kalau tercapai kamu bisa beli motor misalkan. Tapi kalau nggak kecapai berarti kamu tidak beli motor, itu pasti nggak jadi beli motornya. Tapi kamu harus push up 1000 kali misalkan. Nah, itu jadi lebih menghukum ke diri sendiri lah. Ada kalau dihukum kamu sama orang tuanya nggak enaknya. Gitu sih, lebih ke kamu punya tujuan apa sih di perkuliahan deh gitu. Kalau saya waktu kuliah nggak terlalu banyak, maksudnya mikirin orderan gitu, jalan. Cuman saya lempar ke orang. Jadi itu pinter-pinter kita aja. Orderan 300.000 bikin sketsa 300.000. Anjir, kalau bikin tugas gak dikerjain, lempar ke orang. Ini kerjain 200.000 mau nggak? Besok beres. Oh, orang lagi butuh duit, boleh deh. 200.000, 100.000 menang kita. Drama gitu. gitu. Smart gitu. Gitulah. Jadi jangan sampai bikin ribet diri sendiri lah. Lu yang orang lakukan kayak gitu kurang lebih. Jadi ngurusin organisasi kayak gitu juga kan. Iya tuh membagi waktunya gitu. Membagi waktu. Tadi dicatat kan? Cuman emang pasti kalau misalkan fokus. Ini kuliah, kamu pas kuliah ngerasain dapat ilmu banyak nggak gitu sama dosen? Ya bukan nyepet dosen ya, ya bukan nyepet dosen, tapi mengevaluasi bersama. Kieu kumaha dapat ilmu tuh? Menang. Banyak nggak? Banyaknya di mana? Di luar kan pasti. Banyaknya di luar kan. Ngobrol di ayeuna kan. Orangnya kan dapat ilmu dari ilmu. Saya banyak ilmu lah. Kasep lagi eleh. Tuh. Terima kasih. Jadi apa hobi itu naon? Iyalah. Naon itu? Ngebagi waktu antara si organisasi jeung kuliahnya. Jadi yang orang ngerasain waktu itu, beberapa mata kuliah ada yang nggak orang senangi. Mungkin dari cara pengajarannya, orang masih bisa dapat ilmu banyak dari internet, dari teman-teman, dari buku kayak gitu. Terus orang berpikir, ini tuh buat nyari apa sih? Kayaknya gue cuman
nyari nilai doang sebenarnya kuliah tuh. Bener gak sih? Benar sih. Cuma nyari nilai doang, pengen A, pengen A, pengen A. Dan waktu itu saya masuk cuman berapa kali? Kebetulan lagi garap event gede banget. Nah, ayo mama lagi bahas garap event gede pisan. Terus mata kuliah loba. Ada loba lah gitunya. Banyak. Di antaranya teh ada satu mata kuliah yang orang tuh hadir cuman kalau nggak salah 3 kali. Pas awal masuk, terus UAS beren. UTS sama ujian akhir. Kan 3 kali masuk. Dapat nilai, tapi orang ngumpulin tugas itu maksimal. Maksimal bener-bener. Ada tugas kan nanyain di grup teh. Oh, ada. Ya orang kerjain maksimal gitu. Penulisan atau apa sok. Saya kirimin ke dosen, kirimin. Pas di akhir nilainya apa coba? C. Kan letiknya gemesnya. Nah, kenapa sih udah capek-capekan ngerjain tugas nilainya C? Nah, kalau misalkan posisinya kamu menyerah, ya udah itu kamu nggak bisa, kamu harus menerima nilai C itu. Tapi kalau misalkan pengen berusaha dan ngerasa nilainya itu nggak adil, karena pengajarannya juga yang seperti itu dan kita nggak dapat apa-apa dari duit UKT itu, jadi saya cuma ngerjain tugas. Nah, pas di akhir saya kontak lah dosen itu, saya cari kontaknya. Pak, kok saya dapat nilai ini ya? Iya. Oh iya mas, nyebut nama mas deh. Oh iya mas, saya cek dulu ya. Habis dicek, iya soalnya kehadirannya kurang. Sama saya jelasin, Pak saya mengurus himpunan, ini acaranya demi nama baik himpunan, saya gak masuk karena ini, tapi boleh cek tugasnya itu saya maksimal, semua tugas saya ngumpulkan dan nilainya lumayan. Coba cek kembali Pak. Oh iya mas, makasih ya atas sarannya, katanya gitu. Ceklah di Sino kan. Sino. Jadi A Pak. Nggak ada min, nggak ada naon. Oke lah gitu, maksudnya sesuai lah. Jadi intinya apa? Lu kuliah buat nyari nilai doang atau nyari pengalaman. Kalau nyari pengalaman di perkuliahan dikit gitu, karena dosen cuma ngebuka doang. Ngebuka ini garis besarnya, sisanya sok kamu kembangkan gitu. Sebenarnya tujuannya ke sana, cuman nggak pada ngomong doang dosen tuh. Harusnya itu dibicarakan. Jadi ini gambarannya, sisanya kalian explore. Mau pameran, mau apa, sok Berkembang gitu, ngobrol. ngobrol juga ngobrol gitunya. Jadi rada semangat gitu. Oke, jadi kalau misalkan kamu mumpung ora masih kuliah, event juga bakal banyaknya. Masih ngurus himpunan. Nah, sambil maksudnya kuliah harus maksimal, tanya minimal tugas ngerjakan. Ya itu mah saran dari saya doang sih. Beberapa mata kuliah kayak gitu. Tugas maksimal, tapi organisasi jalan, berkarya jalan. Kalau pendidikan, kalau seni rupa gitu, keseni rupaan. Susahnya lamun dia kan. Masih sulit lah. Karena nggak mau hukum sama diri sendiri. Coba hukum deh. Enak. Kepret deh. Atau ke teman sok, orang ayeuna teu ngerjakeun pangkepretkeun. Ngeunah. Gitu. Oke, saudara-saudara, mohon maaf tadi ada kendala teknis, biasalah ya. Awal perdana, siap. Perdana kan. Siap, perdana juga kartunya. Jadi ya kita lah orang ngobrolin organisasi lah. Siap. Penting atau henteu lah istilahnya begitu di Organisasi. sebagai mahasiswa teh gitu. Lamun dina chat WA mah penting make caps lock. Anjir. Tulis tanda seru. Anjir, tanda seru, tanda tanya. Tanda tanyanya. Tah, orang jawab. Nah, penting kan gitu. Gini, Bro. Organisasi penting teh karena yang pertama bisa membuka pikiran. Contohnya kamu mau bikin event. Bikin judul mikir, belajar eta.
misalkan naon gitu nya judul. Itu teh kan hasil pemikiran dari beberapa orang dan disepakati bersama. Tak berarti belajar menyepakati keputusan bersama gitu. Nah, itu pembelajaran kan aya, tapi secara tidak langsung orang-orang tidak menyadari kenapa tuh orang mau mengikuti bikin judul mah nggak gitu. Itu pentingnya organisasi diskusi. Karena organisasi itu apa? Untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau ada orang yang tidak mempunyai tujuan yang sama, terus kenapa kamu mau ngerekrut gitu? Kenapa mau ngerekrut atau kenapa kamu mau ikut? Mau ngacak-ngacak atau kumaha gitu? Ya udah, kalau beda tujuan mah nggak usah so ikut campur lah kalau beda tujuan mah. Yang penting itu di organisasi mempunyai tujuan yang sama gitu. Nah, hal lain yang bikin penting itu kepercayaan. Kepercayaan itu biasanya harus dimiliki si pemimpinnya. Jadi gimana si anggotanya bisa percaya ke pemimpinnya, begitupun pemimpin percaya ke anggotanya. Jadi kalau misalkan Hilmi nih jadi pemimpinnya, pemimpinan naon misalkannya, ketua BEM universitas misalkannya, amin. Presiden mahasiswa, ngaranna presiden. Jadi di situ. Ulah demo. Misal jadi presiden. Terus otomatis semua kendali ada di Hilmi kan? Kendali semua divisi ada di Hilmi. Nah, usahakan kalau orang-orang yang baru, orang-orang yang tidak mau berkecimpung di divisi kamu, ya jangan diajak. Jadi kamu ngambil sampel-sampel orang yang berpotensi dan mau. Kuncinya mereka nggak bisa apa-apa tapi mau, ajak lah gitu. Kalau misalkan nggak mau ya jangan diajak. Udah mau dia nggak mau, terus maksain jadi kita maksa pengen harus gabung, kamu punya potensi ini. Nah, kerjaan lagi dah jauh lengit. Nih capek sah bikin desain ya. Hilmi deui nu nyieun da geura gitu. Itulah pemilihan orang yang harus tepat, terus saling kepercayaan. Terus kalau jadi jiwa pemimpin, jangan sampai pertama jangan jangan terlalu banyak marah gitu. Terus serahkan divisinya ke mereka. Jadi biarkan mereka yang memilih bekerja gitu. Ke kita, sebagai pemimpin, cuman menerima laporan aja. Laporan, bagusnya gini. Ini hanya sebatas saran, keputusan sepenuhnya di divisi kamu. Tuh, jadi jangan memaksa. Itu bakal berkembang si organisasi teh. Terus katanya leadership pemimpin. Nah, penting organisasi ngurus begitu. Nanti juga kan kita bakal jadi pemimpin, bro. Pemimpin bagi istri kita kan, istri kita. Allah, semoga dapat jodoh. Can menang gitu. Sok gitu kan ke pencarian. Pencariannya Hilmi jomblo. Tanggal sabaraha ayeuna 4 Desember 2020. Target 2021 naon? Teu jomblo. Anjir. Tuh. Penting namanya penting karena banyak belajar tentang dunia lebih luas, relasi juga. Egois juga gitu. Enggak. Semua teh punya pandangan atau cara pemikiran yang berbeda-beda, tapi kumaha carana teh tetap satu tujuan karena organisasi. Gitu, harus mempunyai tujuan yang sama. Kalau kamu bikin event bikin event orang sambil coret-coretnya. Iya. Kelihatan nggak? Maunya. Entahnya, baiklah, ulah lah. Perkiraan banyak. Hilmi bikin ini tuh bikin event. Terus di dalam eventnya kamu mengundang seniman di dalam event kamu, event pameran misalkan. Seniman gede diundang. Si seniman ini punya linknya apa? Linknya
apa sih namanya teh, kolektor. Kenalan pulpena. Kolektor. Nah, Hilmi posisinya di tengah. Nah, ngobrol sama orang si seniman ini yang punya relasi kolektor. Iya. Nah, nanti otomatis mungkin kedepannya karya kamu bakal kejual. Kenapa? Karena kamu punya kenalan orang yang punya kenalan lagi kolektor. Nah, punya pertemanan, nanti ini bisa datang ke kamu. Set, Kalau bikin suatu naon gitu. acara atau naon gitu. Jadi kalau kamu mau bikin suatu acara, jangan undang yang percuma. Kayak apa? Banyaknya gini deh. Orang bikin event dari kita untuk kita. Ada kan? Oh, ngabisin duit buat kita gitu. Bikin acara, musik capek. Untuk kita. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau emang tujuan acaranya untuk perayaan, misalkan ulang tahun angkatan kayak gitu, itu emang tujuannya buat kesana, buat mengharmoniskan kitanya gitu. Tapi kalau tujuannya kayak event, ya harus punya tujuan yang jelas. Bikin pameran se-Indonesia misalkan, ngundangnya seniman gede, undang seniman gede ikutan pameran, terus karya dia dibeli. Oh, si kolektor ini teh ngebeli si seniman ini, si temennya walaupun teman beli. Tapi si kolektor ini karena dia datang lihat pameran, lihat karya-karya yang lain, wah kabeh dibeli. Nah, itu kan pentingnya lamun bikin event, kita harus punya tujuan yang jelas. Lamun bikin event dibuka oleh kita untuk kita dan emang walaupun tujuannya event internasional, tapi dari kita untuk kita. Nah, tujuannya apa? Feedbacknya apa gitu. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Dengan cara apa kalau bingung? Dengan cara relasi tadi. Oh, ini baru satu loh kolektor. Terus misalkan undang ini event. Si seniman ini teh atau si orang yang diundang misalkan pemusiknya teh band Demasoy misalkan. Sensor. Demasoy misalkan. ST. Nah, ST. Nah, si ST itu teh punya kenalan Bang C. Si Bang C ieu teh bangnya, si Bang ieu teh bisa suka apa sih? Nyairin uang ke eventnya. Nah, kalau kamu bikin event lagi punya kenalan si ST ini bisa masuk lah. Dah, sponsor, wah cair 200 juta. Nah, itu pemikiran yang harus dibangun oleh masa-masa ini teh. Walaupun emang dulu pas orang nyobain bikin event kayak gitu gak banyak yang berhasil, tapi itu yang pengen orang lakukan teh. Kalau orang balik lagi ke zaman dulu, ya pengennya ini kelaksana karena kan masih mencoba mengeksplor, jadi gak banyak terlaksana. Itu pentingnya. Gitu ya. Organisasi teh organisasi gitu lah gambaran lamun dibahas lah organisasi liar. Ngebahas demo gitu gak usahnya, kita mau bahas seninya aja weh. Seninya aja, perseniannya santuy. Penting lah organisasi itu gitu. Penting, sok cobain. Masalah cukup merenya dari organisasi mah tersebut mah meren inti nama kadinya lah. Sisa nama penasaran kan? Cobaan lah. Abi mah tos ngalaman pahitna, amisna, asinna. So, pengkaryaan. Oh, sok kumaha orang bahas we. Kumaha naonna ieu teh? Pengkaryaan sok. Cara aja jod gitu, berkarya gitu lah. Berpameran segala macam. Nah sih tah nunjukeun kan pernah lah rada orang terpede nih yang pameran orang gini, gitu gini. Pernah pengalaman kayak gitu sering. Nah kumaha cara ngabukakeun orang kudu ya tapi punya karya ya saya gitu pingin pameran tapi kumaha cara ngebangkitkeun eta
oke gini, kalau mau berpameran, pilihannya karya kita bagus, tapi si konsepnya kurang bagus. Bisa jadi kan, niru atau apa konsepnya. Atau karyanya biasa aja, sesuai kemampuan kita, apa adanya. Tapi si penulisan, maksud penulisan tuh deskripsi, gagasan, eta keren pisan. Misalkan ngangkat naon gitu, hal nu aneh. Atau ketiga, gagasan keren, karya keren. Pilih mana? Yang pertama, orang ulang dinya, bisa bingungnya. Yang pertama, tapi bari sok, udud. Kurang beres sepatunya. Tah, sepatunya ya. Sepatunya. Sok. Itu bacok ieu mah. Apal bacok? Naon? Bau cokor. Teu ieu mah. Aman, orang bari. Naon bieu teh? Ada tiga. Tiga. Nu kahiji karya alus, tapi gagasan kurang bagus gitu, maksudnya seadanya. Gitu. Karyanya bagus, banyak menurutnya karyanya alus, tapi pasti ditanya nah nyen bangkong dah yang we bangkong, orang geuleuh ka bangkong jadi ngalukis bangkong. Itu gitu bahas bangkong, nah bet mun ngabedah si biologi bahasna bangkong gitunya. Dan kahijinya nu kadua gagasana keren, karyanya biasa aja. Maksud biasa aja teh nya sesuai apa adanya lah gitunya, sayana we lah. Atau pilihan ketiga, karyana keren, gagasana keren. Semuanya mah kita pinginnya mah ketiga gitu. Yang ketiga, nungguan tapi nah weh. Tapi dah. Tapi nama saya masih nomor 2. Nomor 2 kumaha? Gagasana di iyalah cukup lah gitu. Gagasana cukup gitunya. Cuman dari si karyanya mungkin biasa wae. Emang nu biasa wae teh kumaha kan gitu. Ayo dong. Ini mah sepengetahuan orang gitunya, terserah orang mikirna oh orang so tahu nya. Ini mah berdasarkan pengalaman, gagasan orang kan bebas, seni mah asumsi masing-masing. Cuman kalau harus berpendapat, yang kedua ini teh sebenarnya tepat. Karena kalau karya itu bisa mengalir dari gagasan kita. Kayak orang bikin abstrak, orang kasih contohnya. Ya, Karya baru. Karya terbaru. Ayo berenan lah. Ayo berenan ya. Tuh. Ulah sensor. Ulah. Kayak dipecat. Jadi jadi ngeblank si Ilmi. Jadi orang bikin karya itu gagasan kayak ini, orang tidak mempunyai banyak gagasan ini teh. Skill mungkin biasa aja, tapi karena orang bikin senatural mungkin dengan mood orang seadanya, dengan cat yang orang pengen kayak gini, warna fluo dan ya asik-asikan lah. Orang jauh dari warna-warna kararieu gitu, warna pink kararieu. Sok lihat karya orang dah yang belakang dan nggak ada pink-pinknya gitu. Ini mah lebih ke unyu gitu. Entah kenapa orang pengen bikin karya warna ini, konsepnya gini gitu, jadi munculnya dari hati gitu. Nah jadi intinya mah kalau bikin karya ya harus dengan hati gitu, jangan keterpaksaan. Kayak kamu bikin orderan yo, bikin lukisan realis, orderanna 10 juta ya. Bikin realis, da kasih satu deadline saminggu kudu beres, nu kahiji, nu kadua ya udah beak PR deh, aduh iya tugas nirmana acan, tugas konstruk, wah iya mah bisa ngulang, kan teu bahagia karena tidak berdasarkan hati, berdasarkan kebutuhan kayak cuman ini mah dapat cuan doang gitu. Tapi kalau bikinnya pakai hati, gagasan naon, mungkin orang bakal berbicara lain tentang ini gitu. Nah itu gagasan yang menurut orang penting, orang yang berbicara tentang karya kita. Jadi orang bikin ini kan abstrak, cek saya bikin teknik fluid. So komentari kenapa orang bikin kayak gini, orang bikin kayak gini. Tapi itu bisa dibilang
non pengekspresian talent. Ekspresi eta masuk, tapi menurut Hilmi ini deskripsinya naon? Ya bingung sih. Bingung ya. Tapi secara kalau misalkan dari warna juga teh kondisi si Jote keur Emang galau naon sih kata gitu. saya mah. Galau kan bebas orang berekspresi. Kan pilih cinta lah. Cinta. Ya. Tapi Galau. acak-acakan. Acak-acak. Tiga nama kerumit. Gitu. Kerumit. Mas Jajat teh. Bebas berekspresinya gitu. Tok ayeuna Asumsi penilaian. pasti kameramen mahar. Sok naon nempok karya ieu nu kumaneh pikirkeun tentang urang naon? Buncik orang mah terseneng sih, soalnya Terseneng. banyak area kosongnya, sama Banyak karya kosong. warnanya cerah. Oh. Tak ieu kameramen 2. Apa ya? Nah, asup ka film maksudna. Sangguna sorage asup. Lagi ada tekanan sih, soalnya Tekanan. ada item yang paling apa? Paling item banget di situ. Kayak punya masalah, ada satu masalah yang ngebuat ya, ngebuat gitulah kepikiran banget. Gitu. Beban Banyak gitunya. Rid, Aduh. Ayo Pak. kemarin Pak Ketu ya. Aduh, kalau kata saya mah Kang Jajo teh jenuh sama yang itu aja. Jadi mencoba hal baru. Ya hasilnya kayak gitu. Oh. Bisa. Sebenarnya lamun misalkan kudu jujur, orang teh rada terharu anjir. Kesal. Karena naon rata-rata KB yang kalian omongin teh bener. Beberapa poinnya gitunya inti-intinya ke situ teh bener. Kayak sing loba masalah lihat iya terus film tadi rumit atau naon gitu. Ya kurang lebih kesana lah bener. Nah, jadi intinya naon? Dari hati. Nah, eta karya yang bagus itu dari orang nggak bilang karya orang bagus, orang bilang jeleknya nggak masalah gitu. Cuman karya yang menurut orang bagus, lengkap, itu karya yang dari hati gitu. Orang bikinnya nggak terpaksa. Berarti lebih jujur lah istilahnya. Lebih jujur. Orang bikin karya buat tugas akhir, ya orang nggak maksimalin banget. Kenapa? Karena ini orang bukan basic apa sih? Si garis bawahnya tugas akhir. Wah, tugas. Yang namanya tugas gimana? Orang bikin Nirmana puas, maksimal iya. Nilainya A, udah ya udah gitu. Kebutuhan. Kebutuhan kan buat nilai gitu. Jadi ente ada rasa puas sih bikin. Jadi coba kamu bikin karya sampaikan ke kamu puas bisa nyen eta teh. Tah aing bisa nyen kieu ya gitu. Tak nu kitu nu yang benar-benar apa sih? Berkarya yang benar teh eta gitu. Dari hati nurani anjir juga partai. Sensor aduh. Ceplosan teh nya. Dulu karya mah pameran. Can ditanya kurang tanya ti heula. Urang nanya balik. Kumaha kamari pameran. Anu Lu mana ada loba lain? can lah. Can banyak juga ya. Naon? Pameran tunggal lah. Enggak ada enggak. Gitulah paling ada senangnya gitu. Terus namanya masalah penilaian orang-orang yang lihat karya gitu terus kan banyak asumsi-asumsi kayak tadi ya kayak ini gitu kan asumsi masing-masing gitu Iya. Cuman kan dari kita mah ada yang benar ada yang kumaha gitu kayak gitu paling dari saya mah enak kumaha pameran aja berkesan ayo tuh Berkesan sebenarnya bahasa aya mana ya mi eta teh berkesan pisan karena orang walaupun emang di CV banyak pameran kemana luar kota kayak gitu tapi sebenarnya orang ada rasa ngeganjel gitu karena orang seringnya submit keluar pameran keluar tapi orang tidak mendampingi karya orang orang nggak melihat langsung karya orang yang dilihat oleh orang lain hanya lihat dapat katalog dapat sertifikat oke, masuk CV tapi orang nggak tahu yang datang teh berapa yang lihat karya orang berapa menit nah orang pernah ya pas waktu di Jogja bareng Hilmi di pameran orang baru sekali seumur hidup
ngalamin karya dilihat sama satu orang lebih dari 15 menitan lah ada. 15 menitan ada, asli lah. Kemana sana gitu ya. Ternyata dia juga seniman. Seniman yang di pameran itu. Jadi pertamanya dia lihat, saya perhatiin dari jauh. Lihat bolak-balik. Keliling, tapi dia ke situ lagi. Liatin gitu deket, liatin dia. Oh, ini mah dipegang ya atau dipaling ya sih. Atau dicarakan. Pas li lapisan, orang teh samperin, "Pak, hey, ini karya saya." "Oh, karya kamu?" Oh, nanyain, "Oh, gimana ini medianya? Oh, dari mana?" dan lain sebagainya. "Oh, konsepnya gimana?" Sama saya jelasin lah. Wah. Oh, gitu ya, bikin kita sama seniman tapi ini diskusi katanya tuh. Oh, ada ya konsep kayak gini? Iya ada, tapi sebenarnya saya nggak murni. Maksudnya ini konsep saya kayak gini enggak. Saya juga lihat ke orang ngelukis di kayu, kok bagus ya gitu. Jadi orang bikin di situ gitu. Jadi bertukar pikiran oge lah gitu. Nah, bertukar. Mendampingi si karyana. Pas di akhir kurang kasih stiker loba. Dan kan itu buat 20 orang ya. Ini buat semua. Ini kebagian lain gitu. Baiklah. Itu pengalaman nu paling berkesannya selama bikin karya. Di sisi lain pameran tunggal oge berkesan pisan sih. Eta mah nggak diduga lah. Kumaha tah bisa kepikiran orang juga mah pameran tunggal atau gimana? Awalnya panas gara-gara siapa? Atau sebenarnya gara-gara siapa mah enggak. Memang orang merencanakan. Awalnya merencanakan tapi gak punya uang gitu. Tuh gak duit orang teh wah caritana teh. Bikin karyanya itu tugas akhir. Dan orang pengen ngilangin tugas akhirnya tadinya. Jadi walaupun emang tugas, tapi pas ketika beres sidang kayak gitu, orang pengen dipamerin biar ini nggak jadi tugas tapi karya orang. Jadi sia-sia lah hasil budget gitu keluar sabaraha teh eta kumaha budget kan ieu teh loba anjir melukis teh keluar budget. Eta kumaha orang ke waktu itu bikin 6 karya ukurannya segini lah 80-60 2 diptik. Nah itu ya 2 gini teh diptik nih. 2 gini teh diptik. Diptik berarti kalau di total ada berapa sih? Ada berapa panel? 6 kali 2 12 panel. Nah orang cuman ngabisin duit 1,5 juta gitu. Dikit kan maksudnya. Kalau dibanding orang nu bikin tugas akhir sok ngabisin berapa? 15 juta. Men. Tapi eta teh karena orang iya gitu suka atau hanya merugi ya orang kumaha bentuk rasana keluar budget sakitu sebenarnya hitung-hitungan lamun istilah ieu mah gitu menongrong hitung-hitungan sebenarnya detik sakitu mah detik orang dapat kepuasan dengan cat orang make cat tembok cat tembok itu tapi orang cat tembok kan warna kan gitu-gitu ya kan warna primer kebanyakan teh. Tapi orang dapat poin-poin plus. Orang tuh eksperimen warna jadi bikin warna primer dicampur sama ini jadi warna apa. Wah, jadi banyak campuran warna. Nah, eta yang apa sih? Yang bikin orang bangga pada diri sendiri lah. Orang bisa mendapatkan hasil minimal orang suka sama warna itu 3 warna, makanya orang pakai warna-warna gini nih karena emang orang bikin secara senatural mungkin orang seneng pakai warna enakeun ya udah we jalani gitu. Jadi segala pengeluaran teh nya ikhlas ada karena kebayar sih meninspirasi itu inspirasi karekam teh nya Inspirasi berkarya mah sebenarnya dari Voka sih. Art Voka sama siapa itu teh yang ngedulunya Visot Cafe di Instagram teh. Nya awalnya tuh suka berkarya gara-gara mereka tuh. Dasar. Terus cara nanya
kuat gitu terus berkarya wae naon sih namanya teh Konsisten. Konsisten. dalam berkarya. Masih sekarang berkarya tuh Kalau sekarang orang rada menurun ya, rada menurun berkarya. Tapi orang tidak sia-sia. Orang menurun berkarya, tapi orang mempelajari alat untuk berkarya. Sama aja kan, maksudnya masih menuju ke arah berkarya. Jadi disinilah orang mempelajari kenapa lukisan-lukisan itu mahal. Padahal biasa wae. Karena tahu itu tuh lukisan ngabisin budgetnya buat ngelukisnya aja udah sekian juta gitu. Sekian puluh juta. Makanya hasilnya segitu. Dan mereka bisa ngejamin ada sertifikatnya berapa tahun gitu. 100 tahun atau kayak gitu. Itu mereka berani karena pakai cat yang berkualitas gitu. Nah, itu makanya pada berani tuh. cara konsisten gitu. Konsisten lebih saya ya loh, pengen awang-awangan ini. masih karena muda tak kumaha. Lamun menurut orang jangan terlalu banyak referensi seniman. Nah, itu teh bakal bikin kaku, bro. Bakal masing-masing asumsi teman-teman mungkin ada yang pingin banyak. Ada ya. Tapi kalau menurut tak jajot gitu. Kalau orang seniman acuana banyak teuing tungtungna urang teh jadi berpikir Kebelinger ya. anjir. Terusnya asa teu boga ciri khas kieu gitu. Asa naon ciri khasna teh. Jadi berpikirna kadinya gitu. Oh, itu boga ciri khas gara-gara terlalu banyak referensi maksudnya teh kayak pengen ngikutin gaya ini enggak. Kecuali kalau dibikin referensinya kayak gini, warna referensinya dari seniman A. Terus garis referensinya dari seniman B. Lebih gitu sih. Sah nggak sih kalau misal sih kan kebanyakan gitu. Sih mah karya sih misal ada Mirip. pameran gitu. Sih mah mirip dia gitu. Wajar sah-sah saja. Karena ini orang juga dikasih tahu pas awal banget masuk seni rupa sama kakak kelas. Seni itu berawal dari melihat, meniru, dan memodifikasi. Nah, yang jadi masalah dia apa? Melihat, meniru doang. Atau melihat, meniru, memodifikasi. Kalau udah sampai ke titik modifikasi ya nggak masalah. Niru si seniman B, mirip pisan. Tapi warnanya beda. Tapi pas diposting di Instagram, captionnya copyright by atau melihat referensi by seniman sah gitu. Itu sah gitu. Sah ya mah. Jadi gimana kitanya sih? Kadang asal jiplak ini. Jadi menginspirasi kadinya katanya berkarya teh. Kurang lebih gitulah. Namun ini gitu pengalaman naon? Terus kawan nawe si gambar karya-karya itu Tempatnya ke daerah wehnya. Kalau misalkan pameran di maksudnya judul pameranna orang rada lupa. Pokoknya orang teh pernah di Bandung pastilah, di Bandung pasti. Orang baru mahasiswa baru juga di Bandung pamerannya. Terus orang pernah di Jakarta, beberapa kali di Jakarta. Terus di Malang pernah, di Solo pernah, Jogja. Solo teh art educator masih atau Art educator orang 2 kali 3 kalinya. 2 deh. Solo? 2 itu teh. Di Jakarta 2 orang. Di Jakarta 2. Terus di mana dehnya? Semarang. UNES-nya Semarang deh. UNES. Di UNES. UNS Sol. UNES mah Semarang. Surabaya orang pernah sana teh. Kalau rada lupa orang teh. Jogja berarti seberapa kali nu? Jogja teh keberapa tah nu saya ada teh? Orang pokoknya mah 2 kali di dinya teh. 2 kali. Tapi nu pertama mah teu dateng orang teh. DCG sabaraha kitunya. Teu dateng. Nah, justru di Bandung lumayan sih. Banyaknya pasti di Bandung. Di Kuningan. Di Lembur Sorangan. Pernah.
Ayo ieu Radex yang di balkon yang di bawah. Yang alumni Ente kan iya aya jat pameran bukan? Celara Radek. Bu. Iya yang di balkon yang mau masuk ke Nirmana. Oh di lorong. Di lorong. Di lorong. Itu pameran. Oh, iya no alumni. Oh, Alumni. Di basement. Orang ikutan. Ikutan. Nah bisa kan biasanya pameran di galeri gitu. Gitu. Jadi tiba-tiba iyalah kita tiba-tiba mereka ruang Nirmana anjir itu pamerannya. Nah bisa di dia gitu. Kumaha gitu cara mikirna teh gitu. Lu bahasa orang mahasiswa li. Lu orang ngurus. Binal meureun. Binal Radek naon ya Raden Soleh Pati naon. Binal. Nah eta wah pameran paling isukan teh ieu nanti aya pengukuhan pengukuhan kalian gitu. Kadernya pas kalian teh Si Obos. Tah orang kepikiran teh karena naon. Jadi di mata kuliah lukis teh pameran teh kudu di kampus. Sedangkan kita jiwana teh hayang di luar gitu, boy. Hayang di luar. Tungtungna menyepakatilah. Oke, kagok kita edankeun di kampus dan di luar. Gimana? Oke, dia semuanya. Dosen juga dia. Ya walaupun banyak pertentangan lah, budget dan sebagainya, tapi kan kepuasan bedanya. Jadi justru lebih puasnya di basement karena prosesnya proses ngangkut panel nu tadina numpuk digaruntah, dibereskeun, dijejerkeun eta nikmatna teh ngurus pameran teh gitu. Beresna plong anjir. Nah, pengen di sana karena emang konsep. Semuanya balik lagi di konsep, makanya si karyanya coba lihat, di miring, di apa, ada yang di atas, lihat tuh. Dia bikin acak-acakan. Di mana sama si Miftah dulu teh, kuratornya Miftah. Si Miftah kuratornya. Jadi gimana caranya apresiator masuk ke ruangan itu tuh yang biasanya ke galeri. Galeri kan rapi, wah, cerah ya. Ini tempatnya udah di basement. Pas dengan konsep kita binal. Oke, gimana kalau misalkan kita bikin orang yang datang itu pusing lihat karya kita. Di yang lain mau bikin enak, ini dibikin pusing biar konsepnya dapat gitu. Orang-orang pusing balak banyak orang gitu liur lah gitu, tapi emang eta yang dicari oleh kita teh, dimana emang konsep kita seperti itu makanya pentingnya konsep teh gitu, konsep dalam berpameran teh. Berarti lamun ada tema-tema kan pameran sok ada tema-tema tertentu teh, berarti perlu oge pasti perlu. Dasar jebret pameran naon gitu, gagasan. Nah itu lah. Gak perlu budget banyak, tapi gimana kitanya puas enggak dengan hasilnya? Anu bikin kepikiran gitu, jadi wah gitu, padahal biasa sehari-hari kita lewat gitu, baru kepikiran itu di tempat ini teh. Pasti secara pemikirannya gitu ya. Pintu dibukanya nu biasana ditutupnya. Akhirnya kan contoh dibuka deui. Nah, eta teh ngambil momen di mana pas kita lewat ke sana, nah pintu dibuka. Ternyata ada acara nih di atas tuh seni tari kalau nggak salah. Pintunya dibuka. Datanglah ke fakultas. Pak, kita mau bikin acara openingnya di pintu situ. Boleh nggak? Atau nggak boleh ini? Kenapa jurusan lain boleh? Berarti nggak adil, Pak. Bener nggak? Oh yaudah sok, asal harus rapi, nanti kalau beresnya dikunci kayak gitu, oke kita jamin. Itu kan nggak ada masalah gitu. Itulah itu proses lah berpameran. Itu salah satu pameran, bukan pameran, salah satu bikin pameran yang paling epic menurut saya, enakan eta. Salah satunya gitunya. Di sisi lain yang paling ini mah memang yang paling juara menurut saya menurut saya ngurus pameran pas pameran di parlor. Kalian mahasiswa barunya itu orang jika pengabdian pada masyarakat eta juga kan
kafe itu kafe orang-orang kaya boy, elit nu datangnya mobil. ya nah pameran gitu di tempat iya ya bisa. Dan budgetnya tuh banyak. Oh tapi banyak kan. Itu banyak. Maksudnya sehingga orang berpameran di kafe keuntungannya apa waktu orang pas pameran di sana di mana akhirnya nyewa tempat di pameran gede gitunya. Itu kan di kafe, bukan galeri sebenarnya. Bayarnya 1.500.000 per hari. Kalau di kafe pokoknya hitungannya beli paket makanan gitu. Tempat sok pakai. Nah gitu. Keuntungannya naon? Kalau misalkan di galeri, waktu itu saya ya di galeri, kalau udah berpamerannya udah nggak ada apa-apa gitu. Di kafe dapat makan coy. sampai orang naon cik pameran harusnya 4 hari, 3 hari. Kebetulan saya ngobrol sama manajer si kafenya, Pak. Gimana nih perihal pamerannya? Oh ya, pamerannya bagus. Saya minta tambahin sampai weekend lagi. Jadi weekend ke weekend wah, eta masa teh makin naik. Anjir eta. Pas ngurusin pamerannya gimana, Cik? Orang datang ke warga minta tanda tangan. Udah kayak ospek we, kan ngalaman. Minta tanda tangan buat acaranya biar diizinin. Ya kan ada syarat harus ditanda tangan oleh 15 warga. Biar diizinin. Orang datang ngobrol sama warga itu, Pak, saya mau bikin acara di kafe ini. Saya janji gak akan bikin musik yang terlalu ini. Saya pakai sound yang wattnya sekian. Saya nggak, insya Allah gak akan berisik lah. Oh ya, kita percayain. Nah, pokoknya selamat lah bikin acara di sini. Jaga nama baik kalian juga. Jaga nama baik kafenya juga katanya itu. Oh kan enaknya. Sama-sama feedback lah. Sama-sama feedback jadi enak lah. Ke warung lah orangnya jajannya ke warung. Jadi ayo feedback. Itulah Buat ke masyarakat juga. Itulah pengalaman berpameran mah. Senang nama, sedih nama, aya oge sedih nama gitu. Ngeluarin duit gitu, terus capek gitu. Tapi kan kalau dengan kepuasan kebayar leungit. Gitulah masalah pengalaman berpameran mah, Mi. Enak nih, sekarang mungkin jawab cepat. Anjir. Langsung gemuk. Jawab cepat beserta alasan singkat. Alasannya cepat deh. Bener. Sih. Yang Ya, siapa? hok, Oke. yang canggih pipi anjir. Gambar manual atau gambar digital? Manual. Nah, kenapa? Lebih pakai HT. Karena tidak instan, comot warna pakai. Kalau manual warna harus diracik dulu biar sama kayak digital yang di sono baru dipakai gitu. Ayo proses. Nah, makanya orang beli pentab, rencananya ngelukis di situ di pentab. Tapi apa hasilnya? Pentabnya dijual, ramai gini manual ini. Terus Yuk, rancu tapi boleh organisasi atau kuliah? Ya. Tahu nih organisasi kuliah. Mana jawab non, Ren? Aduh. Itu kan ya, Ren. Lebih sama 2 nanas sih. Bilang udah enak kan ya. Iya, percayaan sih dia. Kudu hiji kan? Kudu hiji. Kuliah. Nah, Ada. karena lamun teu kuliah orang mau asup organisasi. Benar Mantap. sih. Bener nggak sih? Benar. Organisasi di mana? Kan wadahna teh di kuliah, Pak. Terus Entrepreneur atau seniman? seniman, belum entrepreneur lah. Aha. Ayo bebek gitu. Entah buat apa gitu. Bikin karya dari segi seni atau komersil? Ntar dulu. Boleh diurut di sini udah sok. Lanjut. Gimana? Dari bikin karya dari segi seni atau segi komersil? Dari karya segi seni atau komersial? Istilahnya jangannya
buat diri sendiri atau buat dijual? Oh, lebih baik buat diri sendiri dulu. buat diri sendiri. Buat diri sendiri dulu, terus dipamerkan, dinikmati oleh halayak umum, nanti juga jadi komersil sendiri. Terus, deg-degan aja. Di seni rupa ya banyak sedihna atau senengna. Anjir. Sedihna atau senengna di mana? Seni rupa di kuliah atau di naon? Langkup seni rupa berarti selama jadi mahasiswa lah mungkin. Selama jadi mahasiswa lebih ke sedih sih, sedih. nah sedih. Karena jadi mahasiswa orang kurang mengeksplor banyak. Kurang lah sakitu teh waktu jadi mahasiswa teh. Makanya sedih. Nelayan manggis lompat kan, orang masih ngarayap gitu, tapi teu lompat gitu. Yalah, paling berenan kesimpulannya pesan-pesan lah mungkin buat Pesanan naonnya? namanya harapan lah. Harapan? Mungkin. Harapannya sih kalau dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, cobalah bisa lebih fokus ke tujuan utama. Kalau kuliah, kamu masuk kuliah diniatkan untuk apa? Pasti untuk lulus, untuk membahagiakan orang tua. Nah itu capailah tujuan itu gitu. Di sisi lain ikutan pameran, organisasi kayak gitu, tapi tetap tujuan utamanya harus diberesin gitu. Karena kalau misalkan nggak beres, siapa yang sedih kan? Pertama diri sendiri, orang tua dan lain sebagainya. Ada yang bilang, oh mending fokus, mending gak usah mikirin kuliah, mending cari duit. Sok dari geus cari duit mah, geus cari duit gede iya pasti butuh. Nyesal itu dilanjutkan iya kerjaan lowongan pekerjaan itu teh butuhna S1 Nah ayo kita pulang ke masyarakat, ditanya kan ngerantau, contohnya ngerantau dapat apa, dapat hasilnya apa, jawab gimana kan gitu kalau misalkan dunia pendidikan. Tapi kalau tentang berkarya, pesan saya cobalah berkarya dengan hati, itu aja. Jadi apa adanya. Kita merasa wah mau ngejar seseorang karyanya yang edan banget, tapi kita nggak kejar-kejar. Ya kita ngejar orang yang ya kita memaksakan gitu, memaksakan untuk jadi dia gitu. Kenapa nggak cari jalur yang lain? Cari jalur kita mungkin bisa lebih di depan gitu. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Karya mereka bagus, mungkin belum tentu bisa terjual misalkan. Tapi karya kita kalau bikin abstrak kayak gitu, kejual, gede. Sok, itu kan jadi poin positif. Eta kalau dunia seni ya, dunia seni rupa terutama. Terus kalau organisasi, cobalah kalau kamu jadi pemimpin bisa menghargai pendapat orang lain. Terus memakai hati juga tetap. Jadi kalau kita mau nyuruh atau kita disuruh, itu ulah berperan. Jadi masalah banyak kan. Intinya mah saling percaya kalau di organisasi dengan tujuan yang sama. Dan toh kan pembelajaran semuanya juga, nggak ada yang dipaksakan kan. Masuk organisasi ada open recruitment, kenapa kita ikut? Oh berarti kita tujuannya sama nih sama pemimpinnya. Begitu, Mi. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab gitulah. Terus pokoknya kalau yang seneng berkarya, teruslah berkarya. Kalau bingung karakternya kayak gimana, teruslah berkarya. Nanti juga menemukan sendiri. Nah, begitu sih, Mi. Siap. Jadi segitu ya mungkin pesan dan harapannya mungkin. Harapan Semuanya. Ya mohon maaf ya teman-teman atau semuanya kalau ada kesalahan atau gaya bahasanya maksudnya masih kurang diajar kan ya kita perdana. Jadi cukupkan sekian ya. Terima kasih semuanya. Sukses Semoga acara podcast berikutnya. menghibur lah. Amin.